belakang saya sangat terhampar pemandangan mega kaldera dengan diameter sekitar 7 km. Kaldera inilah yang terbentuk akibat letusan dahsyat supervolcano Tambora yang meletus pada 10 April 1815. Kematian yang disebabkan Tambora mencapai 90.000 jiwa, merupakan kematian yang terbanyak dalam sejarah letusan gunung api yang pernah tercatat. Material yang dihilangkan oleh Tambora dalam satu kali letusan merupakan salah satu letusan terbesar yang pernah tercatat sekitar dalam waktu 2 abad terakhir. Usai ini, saya bersama tim akan turun menuju kaldera, menuju Doro Avitoy atau Gunung Api Baru. Perjalanan diperkirakan memakan waktu sekitar 5 atau 6 jam menuruni tebing-tebing terjal. Sangat berisiko, tapi kami membawa peralatan. Mudah-mudahan cuaca mendukung karena hari ini cerah. Biasanya setelah pukul 12 ke atas, kabut dan angin akan semakin kencang. Sampai di teras, salah satu teras dinding kaldera Gunung Tambora di ketinggian 1948 meter di atas permukaan laut. Kami istirahat dulu di sini sebelum melanjutkan perjalanan menuju dasar kaldera yang diperkirakan memakan waktu berapa jam, Bang John? Kurang 2 jam, Pak. Kurang lebih 2 jam lagi kami sampai di kaldera. Kemungkinan jelang sore kami sampai di dasar kaldera. Di sini istirahat dulu, makan siang. Cuacanya sangat terik walaupun udaranya sangat sejuk. Akhirnya sampai juga di dasar kaldera Gunung Tambora. Setelah pagi tadi melakukan penurunan di kaldera pukul 7:18 sampai di sini sekitar pukul 16. Perjalanan yang cukup melelahkan. Doro Avitoy, gunung api baru yang terbentuk setelah letusan Tambora yang mengguncangkan dunia pada tahun 1815. Sebelum letusan besar yang tercatat mungkin terbesar dalam sejarah manusia modern, Tambora hanya pernah meletus sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Letusan itu dimulai pada tanggal 5 April 1815. Suara dentumannya terdengar hingga Ambon dan Makassar. Dan ketika puncak letusannya pada tanggal 15 April 1815, suara letusannya bahkan terdengar hingga daerah Bengkulu yang berjarak sekitar 3.000 km dari Tambora. Lebih dari 10.000 orang meninggal seketika saat itu. Para vulkanolog kemudian mengidentifikasi ketinggian kolom api dari letusan Tambora itu mencapai sekitar 43 km. Hampir 4 kali lipat ketinggian jelajah pesawat terbang. Dan Tambora juga menyebabkan kehancuran besar di seluruh dunia. Tidak hanya di
Nusantara, tetapi juga hingga Eropa yang menciptakan tahun musim panas dan menciptakan kelaparan hebat di sana. Di sekitar Dora Vitoy ini, di dasar kaldera, kita melihat bukan hanya aktivitas vulkanik yang cukup aktif, tetapi juga kita melihat munculnya kehidupan baru ya. Kita melihat ada rerumputan yang menghijau, kita melihat bahwa ada pohon pinus, dan bahkan tadi pagi waktu kita bangun tidur kita mendengar kokok ayam hutan, walaupun tidak banyak tetapi kita mendengarnya. Dan di lantai kaldera ini juga kita melihat beberapa jejak binatang yang kemungkinan adalah monyet dan kijang. Beberapa kawan dari Dorpeti yang mengantarkan kita bercerita bahwa mereka beberapa kali menemukan binatang-binatang di sekitar kaldera. Inilah perut bumi Tambora gitu, yang kita di sini dikelilingi oleh dinding raksasa 7 km diameternya, yang ini merupakan salah satu kaldera terbesar di Indonesia, mungkin selain kaldera Samalas atau Rinjani dan kaldera Toba di Sumatera Utara.